Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya Abang dan Kakak dalam belajar daringnya. Nah, ketemu lagi dengan Miss Aziza, tandanya kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Abang dan Kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita membaca doa belajar bersama dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke Abang dan Kakak, ya kita akan melanjutkan pelajaran tema 7 kita, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Nah Abang dan Kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar Abang dan Kakak dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang dengan tepat. Yang kedua, agar Abang dan Kakak dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. Dan yang terakhir, agar Abang dan Kakak dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, Abang dan Kakak, di sini ada teks ya. Ayo kita baca dan kita pahami isi dari teks tersebut. Nah, judulnya adalah Kain Adat Indonesia. Perhatikan Miss Aji yang membacanya ya, disimak baik-baik. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan juga lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun dengan menggunakan tangan. Nah, kita bisa lihat di sini ada contoh ya dari kain-kain adat yang berasal dari Indonesia. Nah, ayo kita membaca ya dan memahami teks yang tadi. Di sini ada lanjutannya. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Nah, kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, Abang dan Kakak, dari teks tadi ya, dari kain adat Indonesia ya, di sini ada terdiri dari 4 paragraf nih, kita lihat. Nah, di sini Abang dan Kakak dijelaskan bahwasanya Indonesia itu mempunyai banyak sekali budaya. Nah, budaya Indonesia itu ya karena sangat luas, jadi juga memiliki berbagai macam budaya-budaya. Nah, selain kita mempunyai bahasa yang berbeda-beda ya di setiap daerahnya, kita juga mempunyai kain adat. Nah, salah satunya ini ada songket. Songket itu dikenal ya di Kota Medan ya, Sumatera Utara sebagai kain adatnya orang Melayu. Nah, ada juga yang namanya ulos ya kan. Kalau orang Batak yang di Sumatera Utara ini ya mengenal ulos itu sebagai kain adatnya orang Batak. Nah, Abang dan Kakak ya,
Kain-kain adat ini banyak fungsinya ya. Contohnya ya, kain adat ini bisa digunakan ketika ada suatu acara. Seperti ada acara pernikahan, baju-baju ketika tarian-tarian ya. Lalu bisa juga baju adat ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, atau upacara suatu adat. Nah, ada juga yang dipakai ketika sedang melaksanakan upacara atau adat ketika ada keluarga yang meninggal dunia. Nah, seperti itu ya Abang dan Kakak. Kita lanjut ya. Nah, ayo membaca dan memahami teks. Nah, kain adat yang paling dikenal adalah batik ya. Itu kita semua tahu ya kalau batik itu ya di Indonesia menjadi baju nasional ya, atau pakaian nasional yang harus dikenakan ya di setiap harinya sudah ditentukan. Oke, kita baca lanjut. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur dan akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, makanya ya, karena Indonesia ini punya batik ya, di daerah-daerah punya batik. Nah, Sumatera Utara, Medan, bukan orang Jawa punya batik, punya ya, batik dari suku Batak juga ada batiknya, Kalimantan juga ada batiknya ya, semua lah Indonesia ini punya batik, makanya itu menjadi pakaian nasional yang ada di Indonesia. Nah, kalau di pemerintahan kita setiap hari Jumat itu para pegawai negeri sipilnya diwajibkan memakai baju batik pada hari Jumat ya Abang dan Kakak. Nah, kalau di sekolah kita memakai baju batik pada hari Rabu. Nah, karena batik itu adalah pakaian adat nasional, maka ya diperingatilah Hari Batik itu setiap tanggal 2 Oktober. Nah, seperti itu ya Abang dan Kakak. Jadi kalau misalnya setelah teks ini Miss bacakan, kamu disuruh menjelaskan lagi kira-kira dari teks ini apa yang dapat kamu ambil. Iya, bahwasanya batik itu menjadi pakaian nasional Indonesia. Lalu Hari Batik itu diperingati pada tanggal 2 Oktober. Iya. Nah, di sini tetap ada kata kunci atau gagasan pokok atau gagasan utamanya ya. Apa yang menjadi inti cerita dari teks tersebut gitu. Nah, Abang dan Kakak, di sini tadi sudah Miss bacakan juga ya kan nama kain yang ada di Indonesia ini, seperti kain songket itu asalnya dari suku Melayu ya. Nah, lalu ada kain sasirangan tadi berasal dari Kalimantan ya, suku Banjar. Nah, ada lagi batik ya, itu di Jawa. Ada lagi yang lain Miss, kayak Miss bilang tadi ulos ya. Ulos itu dari Sumatera Utara ya, Batak. Batak itu punya kain ulos. Nah, Abang dan Kakak paham ya, kain-kain yang ada di Indonesia itu adalah kain adat ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita belajar tadi kain adatnya, nah di kain itu ada motif ya. Motif apa saja Miss yang terdapat? Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Amatilah motif kain adat berikut ini. Nah, yang pertama ini ada motif, motif bunga. Nah, yang kedua ini motif bangun datar kan Abang dan Kakak, seperti segitiga. Nah, kalau yang ini motif lingkaran ya. Ini ada motif daun dan bunga juga ya. Nah, punya banyak sekali berbagai macam motif yang ada pada kain adat Indonesia ya.
Nah, abang dan kakak, sekarang kita perhatikan di sini ada gambar. Nah, dari gambar yang kanan dan yang kiri ini, kira-kira ini gambarnya ada perbedaan tidak? Iya, benar sekali. Terlihat sangat jelas bahwa gambar yang ini ya, dia garisnya kalau kita beri garis, dia simetris antara yang kanan dengan yang kiri, dia sama ya. Di sudut sini ada lengkungannya sama, ya, di bawahnya ini sama semua. Nah, tapi kalau gambar yang sebaliknya atau sebelahnya, dia nampak tidak simetris ya kan? Nah, kalau begini kamu bisa lihat aja nih di bagian kakinya ini nggak sama, ya kan, lingkarannya ini nggak sama. Jadi yang ini disebut tidak simetris, kalau yang ini dia pas simetris, sama dia ya. Nah, bangun datar memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, yang ini abang dan kakak ya, kalau kamu lipat kemari ya, maka dia akan sama menutupi lipatannya ya kan, saling menutupi dengan benar, baik. Tapi kalau yang ini, kalau kamu lipat kemari, dia nggak sama, ini bakalan keluar ya kan. Nah, ada lagi ciri-cirinya, apalagi lipatan saling menutupi dengan tepat seperti Miss bilang tadi. Dan yang ketiga, memiliki sumbu simetri ya abang dan kakak. Ini dia. Nah, dari sini, dari gambar yang kamu perhatikan ini, kamu bisa memahami jika bangun datar itu memiliki simetri lipat, dia harus ada ya dua bagian yang sama besar. Lalu lipatan tersebut ya menutupi dengan tepat dan dia harus memiliki sumbu simetri. Nah, itu dia abang dan kakak ya. Semoga kamu paham ya. Nah, kita lanjut tentang menghargai perbedaan. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Nah, lihat Siti ya, dia pakai kerudung, dia pakai tangan lengan walaupun seperempat, dia pakai handsock, lalu celana panjang ya kan. Nah, sedangkan si Lani ya dan juga si Dayu, mereka senang pakai tangan pendek ya kaosnya, lalu celananya juga celana di bawah lutut. Nah, tidak panjang. Nah, walaupun mereka berbeda dengan cara berpakaian dan berbeda agama, mereka tetap bersatu, tetap menghargai perbedaan, dan tetap berteman dengan baik. Nah, apa manfaat saling menghargai perbedaan, Miss? Manfaatnya adalah yang pertama, ya, terjalinnya kerukunan, terjalinnya hidup berdampingan, dan pastinya kalau kamu menghargai perbedaan, kamu punya banyak teman ya. Kamu hidup dengan aman, nyaman, dan juga tentram. Nah, kalau kamu tidak menghargai perbedaan, pastinya kamu tidak mempunyai banyak teman, hidupnya tidak akan rukun ya kan, tidak akan damai ya. Nah, itu dia, makanya apapun perbedaan antara kita dengan orang lain harus kita hargai, tidak boleh kita jadi permasalahan ya. Karena berbeda itu menciptakan suatu keberagaman ya abang dan kakak. Nah, perbedaan itu menjadi suatu hal ya yang unik dan menjadi suatu keberagaman ya antar sesama umat yang ada di bumi ya kan abang dan kakak. Kita saja umat Islam ya, Allah mengajarkan agar kita menghargai perbedaan ya. Terdapat ya dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Kafirun ayat 6 ya, lakum dinukum waliyadin, ya, untukmu agamamu dan untukku Allah agamaku. Nah, itu adalah suatu hal perbedaan ya yang harus kita hargai ya. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'annya. Oke abang dan kakak ya.
Kita tadi sudah menjelaskan manfaat bagaimana perbedaan itu ya. Miss Adia sudah menjelaskan apa-apa saja manfaatnya. Sekarang abang dan kakak tugasnya adalah menyebutkan 3 manfaat ya, menghargai perbedaan dalam berteman. Ya, contohnya nih, misalnya ada teman kamu yang kulitnya berwarna hitam, kamu putih, lalu tidak boleh kamu ejek-ejekin ya kan? Kamu harus menghargai, seperti itulah perbedaan antara dia dan kamu. Makanya bagaimana kamu menghargai perbedaannya agar kamu tetap berteman baik dengan dia. Nah, seperti itu ya Bang dan Kakak, tuliskan 3, jangan lupa dikirim ke Miss karena akan Miss tunggu. Oke Abang dan Kakak, sampai di sini pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk Abang dan Kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.